Tahun 1997, seorang mahasiswa antropologi bernama Gilang melakukan riset lapangan tentang budaya masyarakat adat di pedalaman Jawa Tengah. Ia mendapat informasi tentang sebuah kampung terpencil bernama Tepian Hening, yang katanya memiliki tradisi pemujaan leluhur yang belum pernah terdokumentasi. Namun anehnya, kampung itu tidak tercatat di peta manapun, bahkan warga desa tetangga pun hanya tahu dari cerita turun-temurun. Mereka menyebutnya kampung yang tidak seharusnya dicari. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Gilang nekat menyusuri jalur hutan di kaki Gunung Lawu berdasarkan petunjuk lisan seorang kakek di warung kopi. Setelah berjalan hampir seharian melewati hutan dan lereng sunyi, ia tiba-tiba menemukan sebuah jalan setapak dari batu-batu halus yang tak berlumut, seolah baru saja dilalui, padahal sekelilingnya tampak tak pernah dijamah manusia. Di ujung jalan itu, berdirilah gapura tua berlumut dengan ukiran aksara Jawa kuno. Di atasnya tergantung sesajen yang masih hangat. Dan di baliknya, terbentang kampung kecil yang sunyi mencekam, seolah terjebak di masa lalu. Gilang diterima dengan tenang oleh warga kampung. Mereka berpakaian tradisional lengkap, semua berwarna gelap, dan berbicara dengan bahasa Jawa halus yang sangat kuno. Anehnya, tak seorang pun berkedip saat berbicara. Matanya terbuka lebar, dan senyum mereka seperti dipaksakan. Rumah-rumah di kampung itu tertata rapi, tapi tidak ada listrik, tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak bermain. Semua gerak-gerik warganya terlalu hening, seakan mereka hanya bergerak karena diperintah. Saat malam tiba, Gilang diberi tempat tinggal di rumah panggung. Tapi ia dilarang keluar selepas maghrib. "Wis wayahe sepi, ojo metu, cah nom," kata tuan rumahnya dengan suara serak. Rasa penasaran Gilang tak terbendung. Sekitar tengah malam, ia mengintip dari celah papan rumah. Ia melihat semua warga berkumpul di alun-alun, mengelilingi satu pohon beringin besar. Mereka menyanyi dengan nada rendah yang nyaris seperti geraman, dan dari tengah lingkaran, muncul sosok wanita tinggi besar berambut menjuntai hingga tanah, matanya merah, dan kulitnya keriput seperti arang terbakar. Wanita itu mengendus udara, lalu menatap lurus ke arah rumah tempat Gilang bersembunyi. "Wong anyar, durung ngerti panggonan iki. Seseorang baru, belum tahu tempat ini." Keesokan paginya, seluruh warga bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Gilang mencoba menanyakan makna upacara tadi malam, tapi semua mengelak. Seorang nenek bisik-bisik padanya, "Lebih besar dari sak kampung iki wis ora urip, le. Aku dewe mung wayang, wong sejatin mung sampeyan. Seluruh kampung ini sudah tidak hidup, nak. Kami semua hanya bayangan. Satu-satunya manusia sejati hanya kamu." Gilang sontak panik. Ia mencoba meninggalkan kampung, tapi jalan yang ia lalui sebelumnya tak lagi ada. Gapura itu hilang, hutan pun berubah bentuk. Saat malam kedua tiba, terdengar bunyi gamelan lirih dari seluruh penjuru kampung. Gilang terkunci di dalam rumah, sementara suara wanita berambut panjang kembali terdengar. "Lebih besar dari, kowe wis melebu. Kowe kudu dadi bagian. Kau sudah masuk. Kau harus menjadi bagian." Tahun 2012, sekelompok pendaki hutan menemukan sebuah kamera tua rusak dan buku catatan di dasar jurang dekat Gunung Lawu. Isinya adalah catatan riset seorang mahasiswa bernama Gilang Saputro, hilang sejak 1997. Hal terakhir yang tertulis adalah, "Lebih besar dari, kampung ini bukan kampung biasa. Mereka semua arwah. Aku tak tahu caranya keluar." Jika seseorang menemukan catatan ini, jangan cari Tepian Hening. Jangan pernah cari. Malam kedua itu, suara gamelan semakin jelas, seakan bukan berasal dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Gilang menggenggam buku catatannya erat, keringat dingin mengalir di pelipis. Lantai rumah bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Angin dingin menerpa, membawa bau dupa bercampur tanah basah. Dari luar, samar-samar terlihat bayangan warga kampung berdiri membeku menghadap rumahnya, mata mereka menatap kosong, mulut mereka sedikit terbuka tanpa suara. Di belakang mereka, sesosok wanita berambut panjang, makhluk yang dilihat Gilang semalam, berjalan pelan. Rambutnya menyeret tanah, jemari panjangnya mengais udara, dan suaranya lirih seperti bisikan ribuan orang. "Lebih besar dari, wiswayahe, le, melebu jero, dadi bagian selawase. Sudah saatnya, nak, masuk lebih dalam, jadi bagian selamanya."
Gilang mundur ketakutan, lalu berlari keluar lewat jendela. Tapi yang ia lihat membuat darahnya beku. Kampung itu berubah. Rumah-rumah sudah tak berbentuk lagi, hanya rangka kayu lapuk yang miring, jalanan penuh rumput liar, dan wajah para warga mulai berubah menjadi tengkorak yang tertutup kulit tipis menghitam. Gilang berlari menyusuri hutan, berusaha menemukan jalan keluar. Namun hutan itu berputar, setiap langkah hanya membawanya kembali ke kampung yang sama. Nafasnya tersengal, sampai ia tiba di sebuah sumur tua di tepi jalan. Dari dasar sumur terdengar suara samar. Lebih besar dari, Mundura, Le. Mundura sadurunge ketelap. Pergilah, nak. Pergilah sebelum terlambat. Dengan panik, Gilang melemparkan batu ke dalam sumur. Namun yang terdengar bukan suara batu jatuh, melainkan tangisan anak kecil. Suara itu semakin keras, hingga muncul tangan pucat dari dalam sumur, meraih udara, mencoba menarik Gilang masuk. Ia terjungkal ke belakang, lalu kembali berlari. Tapi di ujung jalan, gapura yang ia lewati pertama kali kini berdiri lagi. Bedanya, ukirannya berubah, bukan aksara Jawa, melainkan wajah-wajah menyeramkan yang menjerit bisu. Saat ia melangkah melewati gapura itu, tiba-tiba suasana berubah. Hutan menjadi terang oleh cahaya pagi, burung-burung berkicau, seakan semuanya kembali normal. Gilang terduduk, lega bercampur bingung. Ia melihat jam tangannya, seharusnya baru 2 malam ia di sana. Tapi jarum jamnya menunjukkan tahun 2012. Ia sudah terjebak 15 tahun di kampung itu, dalam waktu hanya 2 malam. Di jalan setapak, ia menemukan sebuah kamera tua dan buku catatannya sendiri, tapi halaman terakhir kosong, padahal ia yakin sudah menuliskan peringatan. Dan di udara, samar-samar, suara wanita itu masih terdengar. Lebih besar dari, kowe ora bisa lunga, amarga jenengmu wis ditulis. Kau tak bisa pergi, karena namamu sudah ditulis. Setelah berhasil keluar dari gapura, Gilang berjalan gontai menyusuri jalan tanah menuju desa terdekat. Ia akhirnya bertemu dengan seorang kakek tua di sawah yang menatapnya dengan wajah pucat. Begitu mendengar Gilang menyebut nama tepian hening, kakek itu langsung menjatuhkan cangkulnya. Lebih besar dari, astagfirullah, Le, panggonan kuwi ora kudune mbogoleki. Astagfirullah, nak, tempat itu tidak seharusnya kau cari. Kakek itu lalu bercerita, puluhan tahun lalu, tepian hening adalah kampung biasa. Namun pada masa penjajahan, warga kampung melakukan perjanjian hitam dengan makhluk gaib untuk selamat dari tentara yang ingin membakar desa. Mereka memberi tumbal manusia, anak kecil, kepada roh penjaga hutan. Sejak saat itu, kampung memang selamat, tetapi warganya tak pernah benar-benar hidup lagi. Jiwa mereka terikat pada pohon beringin keramat di alun-alun kampung. Tubuh mereka terus berjalan, makan, tersenyum, tapi sebenarnya mereka hanyalah bayangan yang digerakkan roh penjaga. Siapapun yang masuk ke sana, akan dipaksa menjadi bagian, sebagai gantinya untuk menjaga keseimbangan kutukan. Mendengar itu, Gilang ketakutan. Ia memohon bantuan, namun kakek itu hanya berpesan lirih. Lebih besar dari, cepat lunga saka kene. Yen ora, deweke bakal nemokake sampeyan. Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, mereka akan menemukanmu. Tiba-tiba angin berhembus kencang, langit mendung, dan suara gamelan kembali terdengar samar dari hutan. Kakek itu langsung berlari meninggalkan Gilang. Di kejauhan, Gilang melihat bayangan para warga kampung mulai muncul dari balik pepohonan, tubuh mereka kaku, mata melotot, berjalan serempak ke arahnya. Dan di tengah barisan itu, wanita tinggi berambut panjang ikut melangkah, jemarinya terulur seperti hendak meraih Gilang dari jauh. Kowe durung iso lunga, Le. Kau belum bisa pergi, nak. Gilang berlari sekuat tenaga. Jalan desa yang tadi terbuka kini tertutup kabut pekat. Semakin ia berlari, semakin kabut itu berubah menjadi lorong hitam tanpa ujung. Dari kabut, terdengar suara-suara bisikan. Lebih besar dari, gabunglah dengan kami. Selamanya, selamanya. Kakinya terasa berat, tanah seperti menariknya masuk. Tubuhnya mulai sulit digerakkan, seakan sesuatu berusaha mengikatnya. Dalam kepanikan, Gilang membuka kembali catatan risetnya, dan menemukan halaman kosong terakhir kini berisi tulisan baru dengan huruf merah. Lebih besar dari, jenengmu saiki wis dadi salah siji saka kami. Namamu sekarang sudah menjadi salah satu dari kami.
Beberapa hari kemudian, warga desa terdekat melaporkan mendengar suara gamelan di hutan setiap malam. Seorang pendaki mengaku melihat bayangan orang muda di antara barisan warga kampung yang berarak di bawah pohon beringin, wajahnya pucat, matanya kosong, dan di tangannya masih menggenggam buku catatan lusuh. Sejak saat itu, nama Gilang pun dianggap telah hilang. Ia bukan lagi mahasiswa, bukan lagi manusia, hanya satu dari sekian banyak bayangan yang menjaga kampung terlarang itu. Dan sampai hari ini, tepian hening tetap tak ada di peta. Tapi orang-orang desa sekitar tahu satu hal, jangan pernah mengikuti suara gamelan dari hutan, karena itu adalah panggilan untuk tidak pernah kembali. Tahun 2022, 25 tahun setelah hilangnya Gilang, sekelompok peneliti muda dari universitas mencoba menelusuri legenda kampung tepian hening. Mereka membawa peralatan modern, kamera, drone, GPS, hingga perekam suara. Tujuan mereka, membuktikan apakah kampung itu benar-benar ada atau hanya mitos. Salah satu anggota tim, seorang dosen senior, menunjukkan catatan tua yang ditemukan di jurang buku milik Gilang Saputro. Kalau benar dia hilang di sana, kita mungkin bisa menemukan bukti nyata. Mereka pun masuk ke dalam hutan Lawu. Pada awalnya, semua berjalan normal, GPS bekerja, peta jelas, jalur hutan terdeteksi. Namun menjelang senja, GPS mereka mulai kacau, kompas berputar tak tentu arah. Drone yang diterbangkan malah menangkap rekaman sebuah kampung tradisional yang tidak ada di peta. Kampung itu persis seperti deskripsi dalam catatan Gilang. Malam tiba, dari kejauhan, terdengar suara gamelan lirih. Salah satu peneliti berkata, itu cuma suara penduduk desa adat. Tapi wajah dosen senior itu pucat. Ia mengenali nada itu dari catatan Gilang, suara gamelan kematian. Mereka memutuskan bermalam di tepi hutan, namun menjelang tengah malam, seluruh anggota tim terbangun serentak. Mengapa? Karena di sekeliling tenda mereka, puluhan orang berpakaian tradisional Jawa hitam berdiri melingkar. Mata mereka melotot, wajah mereka pucat, dan salah satunya, di barisan depan, adalah Gilang, masih muda, sama seperti tahun 1997. Tangannya menggenggam buku catatan lusuh, dan ia berbisik. Lebih besar dari kowe wis kesasar, saiki giliranmu. Kalian sudah tersesat, sekarang giliran kalian. Warga bayangan itu menyeret tim peneliti menuju alun-alun kampung. Di sana, beringin raksasa berdiri menjulang, akar-akar besarnya berlumuran darah hitam. Di batangnya tertancap ratusan wajah samar, seolah wajah-wajah orang yang pernah hilang di sana. Dari kegelapan, muncul wanita tinggi berambut panjang. Kulitnya penuh retakan seperti arang terbakar, matanya merah menyala. Suaranya bergema, bukan hanya di telinga, tapi di dalam kepala setiap orang. Lebih besar dari, saben wong sing melebu, kudu dadi tebusan. Setiap orang yang masuk, harus menjadi tebusan. Para peneliti berteriak histeris, mencoba melarikan diri. Kamera jatuh, drone terhempas, semua alat mati. Kabut pekat menutup pandangan. Satu persatu mereka menghilang dalam jeritan. Beberapa minggu kemudian, warga desa menemukan sebuah kamera rusak terdampar di sungai kaki gunung. Saat diperiksa, rekaman terakhir menunjukkan pemandangan kabur, wajah para peneliti ketakutan, gamelan yang semakin keras, dan suara seorang pria muda berbisik ke arah kamera, suara Gilang. Lebih besar dari, aku dudu manung samaneh. Saiki aku sing nulis jenengmu. Yen kowe nemokake iki, aja melebu kene. Popo wae sing kedadeyan, tepian hening kudu tetap dilaleke. Aku bukan manusia lagi, sekarang aku yang menulis namamu. Jika kau menemukan ini, jangan masuk ke sini. Apapun yang terjadi, tepian hening harus tetap dilupakan. Rekaman berhenti tepat ketika kamera jatuh ke tanah, memperlihatkan sekilas akar beringin yang bergerak seperti ular, menggulung para peneliti satu persatu. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu pasti keberadaan kampung tepian hening. Beberapa orang percaya itu hanyalah legenda. Tapi di desa-desa sekitar Gunung Lawu, ada larangan tak tertulis. Jangan pernah mengikuti suara gamelan dari hutan. Karena itu bukan suara kehidupan, tapi undangan kematian.